Assalamualaikum, halo. Saya Iwan Prasli, kembali lagi di VIP vlognya Iwan Pras. Tetapi kali ini saya tidak sedang mewawancarai orang ataupun mereview rokok seperti biasanya. Kali ini ada sebuah variasi, dan ini juga berdasarkan request dari beberapa teman. Mas, sekali-kali, bukan sekali-kali ya, coba dong selain review rokok, review kaset. Wah, karena apa? Ya bagi anak-anak milenial sih kayaknya ini benda kuno ya, seperti ini benda-benda kuno yang udah ketinggalan zaman, tidak bernilai. Tapi jangan salah, beberapa musisi besar di tanah air sekarang ini justru sedang back to basic, kembali lagi mendengarkan musik-musik yang analog ya. Seperti kata Mas Ari Lasso, ada kepuasan tersendiri ketika mendengarkan musik analog, bukan musik digital. Ya, kalau buat orang yang punya jiwa seni, terus cobalah kamu juga mendengarkan ya antara musik digital dengan musik-musik analog seperti ini yang dianggap kuno sebagai macam. Kalau vinyl CD sekarang kan sudah mulai dibeli oleh kalangan the haves ya. Mungkin seperti ini kan terjangkau oleh kantong kita-kita. Ya harganya juga tidak mahal-mahal amat, ada yang sekitar 50.000, bahkan ada yang jauh lebih murah daripada itu ya. Kayaknya tergantung negosiasi aja sih. Kalau yang menjual juga punya apresiasi musik, kayaknya terhadap orang yang membeli dengan apresiasi yang sama, kayaknya dia bisa luas di situ. Oke, sekarang yang sedang ingin saya bahas adalah pertama kaset dari Power Slaves-nya Iron Maiden. Ya, ini sepertinya merupakan kaset yang sangat fenomenal, keluar di tahun 1984, diproduksi oleh EMI atau EMI ya, kalau kita bilang EMI, EMI. Kayaknya sih, kayaknya ya, kayaknya sih ini belum ketahuan Bob Geldof waktu itu ya. Apa sudah ya? Kayaknya sudah ketahuan Bob Geldof ya. Jadi waktu itu teman-teman tahu nggak Bob Geldof siapa? Ya kalau kalian pernah nonton film Bohemian Rhapsody, itu tentang Queen yang kembali manggung lagi di apa konsernya Live Aid tuh, ya pemrakarsanya adalah Bob Geldof. Dia seorang seniman musik besar di Inggris yang pernah mencak-mencak pertengahan 80-an, karena di Indonesia banyak sekali kasus-kasus seperti ini ya, yang tidak bayar cukai, kemudian juga tidak apa namanya ya, tidak legal ya, karena tidak menyetor pada uh, produser musik di sana maupun artis-artisnya, sehingga Bob Dylan mengatakan bahwa Indonesia merupakan sarang pembajakan musik terbesar waktu itu di Asia Tenggara mungkin ya. Oke, saya tidak yakin kalau di dunia kayaknya banyak juga yang kelakuan-kelakuannya juga sama seperti itu ya. Tapi waktu itu happy banget sih untuk anak-anak sekolah seperti saya ya. Enjoy banget beli harga kaset yang 2.750 atau 3.000. Ketahuan tuanya. Aduh, nggak deh, nggak apa-apa deh. Ya. Jadi kalau yang asli waktu itu harganya 10.000, 12 ribuan. Tetapi yang 5 ribuan ya, sorry. Yang bajakan itu setengahnya atau malah di bawah itu. Kayaknya ada yang harga waktu itu 1.750 ya. Bayangkan, jauh lebih murah. Tentu saja pilihan orang, namanya juga orang Indonesia kan, lebih memilih yang murah gitu. Oke, banyak dulu ya. Oke, next. Sekarang kita akan mengulas tentang kaset ini ya. Dari Iron Maiden, Power Slave. Ada berapa lagu ya? 8 lagu. Cukup unik di sini. Mereka program 1 dan program 2. Kalau di Indonesia biasanya istilahnya side A, side B ya. Dan itu juga diplesetkan ketika kita pramuka dulu, katanya kalau pakai barang yang di dalam itu bisa side A, side B. Iya, ini yang salah satu lagu yang menurut saya paling menonjol adalah Power Slave, otomatis yang menjadi juga uh, judul album ini. Kemudian apalagi nih, uh, setelah itu, setelah Power Slave, kemudian 2 minutes to midnight. Aduh, sorry belepotan. Ini juga fenomenal sekali, dan kalau melihat album tersukses mereka yaitu Life After Death yang diterbitkan tahun 1986 atau 1987, saya kalau nggak salah ingat ya, yang covernya itu Eddie, master mereka itu namanya Eddie kan, keluar dari dalam kuburan, dan itu album tersukses sepertinya. Eh, kita juga bisa melihat ada beberapa lagu yang juga ini di sini ya, uh, Aces High ya, yang juga menjadi hitsnya Iron Maiden. Memang kalau kalau melihat hanya takaran hitsnya cuma ada 3, tetapi dari 8 lagu ini sangat mencerminkan sekali bagaimana konsep kuat musikalitas mereka.
Ya mungkin karena motor mereka yaitu Steve Harris pemegang bassnya adalah otak daripada semuanya, tetapi Bruce Dickinson sebagai vokalis juga punya peranan yang besar dalam membuat lirik di situ ya, karena Bruce Dickinson sendiri orangnya juga punya literatur sejarah yang cukup bagus. Seperti kata nama Power Slave itu sebenarnya kalau kita mengartikan secara harafiah secara kamus ya budak-budak yang punya kekuatan. Tetapi kalau saya pernah wawancara ya dengan grup Power Slave dari Semarang itu di radio Citra FM Kendal waktu itu. Kalau kata Hedi Ibrahim itu vokalis Power Slave, Power Slave artinya di sini adalah bala tentara Nabi Musa. Karena itu ada benang merahnya kenapa cover mereka gambarnya adalah bertemakan Mesir kuno, ya kan? Ada gambar Faraoh mungkin di sini saya kalau tidak salah, ya atau Firaun atau kemudian patung Sphinx dan lain pokoknya tentang itulah ya. Makanya kalau mencermati musik mereka juga sedikit membawa aura-aura mistis ya berbau-bau itu gitu nah. Dan kuat sekali. Tetapi ada juga sih yang entah nggak tahu atau gimana ya nyeletuknya kalau mereka membawa musik satanisme, tapi justru tidak. Kalau saya cermatin liriknya juga lebih ke sejarah. Buktinya ada lagunya Iron Maiden yang Alexander the Great kan, ya Iskandar Agung. Ya. Oke, sebagai referensi untuk para penikmat musik, eh, silakan mencari ini. Ini kayaknya album yang cukup keren. Dan kalau melihat kasetnya seperti ini, kayaknya sudah bukan bajakan lagi ya. Dengan kata-kata seperti yang di sini, all rights reserved segala macam. Seperti ini sudah merupakan kaset asli. Percayalah sekali lagi bahwa musik digital punya kekuatan untuk menggelitik perasaan kita, menggugah rasa kita dan juga apa yang daya apresiasi kita lebih daripada musik digital yang mungkin merupakan produk yang apa ya ya instan, tidak punya kekuatan rasa. Oke, sampai di sini dulu review saya hari ini. Tolong dikoreksi kalau ada beberapa tadi yang kurang atau salah karena saya juga spontanitas ya, tidak membaca Google dulu atau apa. Ini sejauh yang saya ketahui tentang Iron Maiden lewat Power Slave. Yang jelas kita masih bisa melihat bagaimana senyawanya Bruce Dickinson pada vokal, Nico McBrain pada drum, Adrian Smith dan Dave Murray pada gitar, serta tentu saja Steve Harris, sang gitaris sekaligus motoris dari kelompok Iron Maiden ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.